Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ansetas Kiaspi dengan PM 24 Di sini saya akan menjelaskan pengertian perjanjian, perikatan, warna prestasi, dan sebagainya. Jadi yang pertama itu ada pengertian perjanjian. Jadi, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Dasar hukumnya pasal 1313 KUH Perdata. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Unsur-unsur perjanjian. Yang pertama ada pihak-pihak atau subjek hukum, yang kedua ada kesepakatan, yang ketiga tujuan tertentu, yang keempat ada prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi. Lalu yang kedua ada pengertian perikatan. Perikatan adalah hubungan antara dua pihak di mana pihak satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain. Dasar hukumnya pasal 1233 KUH Perdata. Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Jenis perikatan berdasarkan sumbernya, yaitu dari perjanjian dan dari undang-undang. Lalu yang kedua berdasarkan sifatnya, perikatan bersyarat dengan ketentuan waktu, alternatif, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada pengertian wan prestasi. Wan prestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Bentuk wan prestasi. Yang pertama tidak melaksanakan apa yang dijanjikan. Yang kedua melaksanakan tapi tidak sebagaimana mestinya. Yang ketiga melaksanakan tetapi terlambat. Yang keempat melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Akibat hukumnya dapat dituntut ganti rugi, dapat diminta pembatalan perjanjian, dan menimbulkan tanggung jawab hukum. Lalu selanjutnya ada pengertian perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum atau PMH adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, hak orang lain atau norma kesusilaan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dasar hukumnya pasal 1365 KUH Perdata. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang-orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur PMH ada perbuatan bertentangan dengan hukum, ada kerugian, ada kesalahan pelaku, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Lalu ada selanjutnya ada pengertian overmatch atau keadaan memaksa. Overmatch adalah keadaan di luar kekuasaan pihak yang terikat dalam perjanjian sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Contohnya itu bencana alam, perang, kebakaran, wabah, atau larangan pemerintah. Akibat hukum, pihak yang mengalami overmatch tidak dapat diminta pertanggungjawaban, atau tidak dianggap prestasi. Perjanjian bisa ditunda atau batal demi hukum. Selanjutnya ada asas-asas perjanjian. Asas-asas perjanjian yaitu yang pertama ada asas konsensualisme adalah perjanjian sah sejak tercapainya kesepakatan. Lalu yang kedua ada asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian. Yang ketiga ada asas itikat baik. Para pihak wajib bertikat baik dalam membuat dan melaksanakan perjanjian. Yang keempat ada asas pacta sunt servanda. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Lalu yang terakhir ada asas kepribadian. Perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Lalu yang terakhir ada penjelasan pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama kesepakatan mereka mengikatkan diri, yang kedua kecakapan untuk perjanjian, yang ketiga suatu hal tertentu, yang keempat suatu sebab yang halal. Penjelasannya syarat 1 dan 2 syarat subjektif yaitu menyangkut subjek hukum. Lalu syarat ketiga dan 4 syarat objektif menyangkut isi perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi dapat dibatalkan. Jika syarat objektif tidak terpenuhi batal demi hukum. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.